Hai semuanya, saya Cindy Megawati Nabitupulu dari Pendidikan Bisnis A. Pada mata kuliah multimedia pembelajaran ini, saya akan membahas mengenai balance scorecard. Berikut materinya. Apa sih balance scorecard itu? Di sini, balance scorecard itu merupakan suatu sistem manajemen strategik atau lebih tepat dinamakan Strategic Based Responsibility Accounting System yang menjabarkan misi dan strategi suatu organisasi ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja tersebut. Selanjutnya, menurut Kaplan dan Norton, ada beberapa manfaat yang ditawarkan pada strategi manajemen dengan BSC atau Balance Scorecard. Meliputi yang pertama, menyelaraskan sasaran departemen dan individu dengan strategi organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi dan menyelaraskan inisiatif strategi. Yang ketiga, mengklarifikasikan dan mengkonsumsikan strategi ke seluruh organisasi. Yang keempat, melaksanakan peninjauan strategi secara periodik. Yang kelima, mengkaitkan sasaran strategis dengan target jangka panjang dan anggaran tahunan. Yang keenam, mendapatkan umpan balik yang dibutuhkan untuk memperbaiki strategi. Selanjutnya, bagaimanakah konsep BSC itu? Di sini, konsep BSC itu terdiri dari 4. Yang pertama, perspektif keuangan. Yang kedua, perspektif pelanggan. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Dan yang keempat, pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pertama itu, perspektif keuangan itu ialah hasil keuangan seperti apa yang diharapkan oleh manajemen. Yang kedua, perspektif pelanggan itu bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan organisasi. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Itu adalah proses kerja kunci yang harus dilakukan untuk meningkatkan kontribusi lembaga. Yang keempat, pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu bagaimana mutu SDM, organisasi, IT, dan anggaran dikelola dan dikembangkan. BSC menjadi populer di kalangan praktisi dan akademisi di bidang pengukuran hasil dan penuntasan masalah strategi. Menurut Pandey, tahun 2005 menjelaskan berbagai alasan mengapa BSC digunakan dalam organisasi. Di sini, alasannya terdiri dari 5 alasan. Yang pertama, BSC adalah alat untuk komprehensif untuk memahami pelanggan dan kebutuhannya dan kesenjangan kinerja. Yang kedua, BSC menyiapkan logika untuk menciptakan modal intangible dan intelektual di mana dengan pengukuran tradisional dalam sistem kinerja sulit dilakukan. Yang ketiga, BSC mampu mengartikulasi strategi pertumbuhan menjadi keandalan bisnis yang fokus kepada upaya-upaya non-finansial. Yang keempat, BSC memampukan karyawan memahami strategi dan kaitan sasaran ke dalam operasi perusahaan hari ke hari. Dan yang terakhir, BSC memfasilitasi umpan balik review kerja dari waktu ke waktu. Keunggulan BSC dalam hal ini diakui oleh para peneliti bahwa BSC menyajikan satu kerangka logis yang terstruktur yang mengakibatkan setiap divisi perusahaan dapat berinisiatif aktif untuk menentukan kinerja. Akan tetapi, penentuan kinerja ini bagaimanapun harus diikuti dengan menentukan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Nah, berkaitan dengan hal ini, Kaplan dalam wawancaranya dengan Luggage tahun 2008 menjelaskan tantangan penerapan strategi menjadi operasional. Yang pertama, banyak perusahaan menerapkan berbagai program seperti TQM, Six Sigma, dan lain-lain, tetapi gagal mencatat bagaimana perbaikan organisasi terjadi bersamaan dengan program demikian. Dan yang kedua, perencanaan anggaran dan pembiayaan lepas dari strategi. Maka,
apa yang diperoleh senantiasa tidak menjadi ukuran yang dapat diterima. Demikian penting peran strategi, sehingga kalau tujuan korporasi tidak tercapai, maka yang salah adalah strategi. Nah, dalam Moelan tahun 2006 menjelaskan berbagai hal penyebab kegagalan penerapan strategi, yaitu yang pertama, komunikasi yang sulit antar staf, yang kedua, komitmen manajemen operasional lemah, yang ketiga, gagal menerima umpan balik dan mekanismenya, yang keempat, basis perencanaan tidak valid, formulasi strategi tidak valid, yang kelima, perencanaan fungsional tidak konsisten, dan yang keenam, penilaian sumber daya tidak konsisten. Menurut Hendrik, tahun 2004 menunjukkan kendala penerapan BSC, yaitu yang pertama, sedikit pemeriksaan tentang faktor yang berkaitan dengan pengadopsian BSC, dan yang kedua, masih dibutuhkan keyakinan bahwa dengan pengadopsian BSC akan berdampak pada kinerja keuangan. Nah, selanjutnya, di sini ada kunci daripada penerapan BSC. Yang pertama itu, keterlibatan kepemimpinan senior. Yang kedua, mengartikulasi visi dan strategi perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi kategori kinerja yang menghubungkan visi dan strategi terhadap hasil. Yang keempat, terjemahkan papan nilai kepada tim, divisi, dan tingkat fungsi. Yang kelima, mengembangkan pengukuran yang efektif dan standar yang berarti atau jangka pendek dan panjang, memimpin, dan tertinggal. Yang keenam, kenakan penganggaran yang tepat, teknologi informasi, komunikasi, dan sistem imbal jasa. Yang ketujuh, melihat BSC sebagai proses kontinus, membutuhkan perbaikan, penilaian ulang, dan pemutakhiran. Dan terakhir, percaya bahwa BSC sebagai fasilitator perubahan kultur dan organisasi. Halo, kali ini saya akan membahas mengenai balance scorecard atau kartu skor berimbang. Seperti yang diketahui, persaingan di dunia bisnis semakin ketat, menuntut perusahaan untuk menentukan strategi dalam mewujudkan sasaran perusahaan. Untuk mengetahui sejauh mana sasaran yang telah ditentukan dapat tercapai, dibutuhkan alat untuk mengukur kinerja, salah satunya dengan balance scorecard. Balance yang berarti seimbang, yang menunjukkan adanya keseimbangan antara faktor keuangan maupun non-keuangan. Sedangkan scorecard merupakan kartu skor yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja perusahaan. Dengan demikian, balance scorecard merupakan alat pengukuran kinerja perusahaan secara keseluruhan, baik secara keuangan maupun non-keuangan. Tentunya dengan menggunakan 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada perspektif keuangan. Perspektif ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pandangan pemegang saham terhadap perusahaan. Oleh karena itu, perspektif ini berorientasi pada pemegang saham. Perspektif ini digunakan karena dapat menunjukkan apakah perencanaan dan pelaksanaan strategi perusahaan memberikan perbaikan atau tidak bagi peningkatan keuntungan perusahaan. Tolak ukur yang digunakan yaitu kinerja keuangan seperti laba bersih dan ROI atau Return on Investment yang merupakan laba atas investasi. Yang kedua, perspektif pelanggan. Perspektif ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pandangan pelanggan terhadap perusahaan, yaitu bagaimana perusahaan menjadi yang paling bernilai di mata pelanggan. Perspektif ini terdiri dari 2 kelompok pengukuran, yaitu Customer Core Measurement atau pengukuran inti pelanggan, dan yang kedua Customer Value Proposition atau pengukuran nilai pelanggan. Pengukuran inti memiliki beberapa komponen, yaitu pangsa pasar, yang mencerminkan bagian yang dikuasai perusahaan, retensi pelanggan, di mana perusahaan dapat mempertahankan hubungan dengan konsumen,
akuisisi pelanggan, di mana perusahaan mampu menarik pelanggan baru, kepuasan pelanggan yang menaksir tingkat kepuasan pelanggan, dan terakhir profitabilitas pelanggan, mengukur keuntungan yang diperoleh perusahaan. Nilai pelanggan memiliki 3 komponen, yaitu produk atau service, yang meliputi fungsi dari produk atau jasa, harga, dan kualitas. Kedua, consumer relationship, yang menyangkut perasaan pelanggan terhadap proses pembelian produk yang ditawarkan. Dan yang ketiga, reputasi, yang merupakan faktor intangible perusahaan yang menarik seorang konsumen. Selanjutnya ada perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini berbicara mengenai apa keunggulan yang dimiliki perusahaan. Scorecard dalam perspektif ini untuk mengetahui seberapa baik bisnis yang dijalankan dan apakah produk yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Perspektif ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama ada proses inovasi, yaitu menggali pemahaman tentang kebutuhan pelanggan dan menciptakan produk yang dibutuhkan. Yang kedua ada proses operasi, yaitu proses pembuatan produk atau jasa. Pengukuran kinerja yang terkait ada pengukuran efisiensi waktu, kualitas proses produksi, serta efisiensi biaya. Yang ketiga ada proses pelayanan purna jual, yaitu jasa pelayanan pada pelanggan setelah penjualan. Aktivitas yang terkait dalam proses ini diantaranya garansi, reparasi, dan pelayanan dalam komplain. Selanjutnya, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang berfokus pada sumber daya manusia, terdiri dari kapabilitas karyawan yang diukur melalui kepuasan karyawan. Kedua, ada kapabilitas sistem informasi, di mana produktivitas karyawan dipengaruhi oleh akses terhadap sistem informasi yang dimiliki. Dan yang ketiga, ada motivasi, yang merupakan upaya pemberian motivasi kepada karyawan. Keempat perspektif tersebut masing-masing memiliki 4 komponen. Yang pertama ada objektif atau tujuan yang merupakan hasil akhir dari kegiatan yang direncanakan. Kedua, indikator yang merupakan ukuran untuk menilai kinerja. Yang ketiga ada target yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Dan yang terakhir ada inisiatif atau upaya yang merupakan langkah untuk mencapai tujuan. Untuk lebih memahami mengenai balance scorecard, di sini terdapat rancangan balance scorecard suatu perusahaan yang terdiri dari 4 perspektif dan 4 komponen. Untuk contoh, di perspektif keuangan memiliki tujuan meningkatkan keuntungan dengan ukuran pertumbuhan laba, target yang telah ditentukan, dan langkahnya dengan meningkatkan penjualan. Nah, demikian sekilas penjelasan mengenai balance scorecard. Semoga bermanfaat. Nah, ini dia implementasi scorecard, yaitu implementasi BSC ini pada awalnya merupakan papan nilai yang dinilai seimbang antara berbagai perspektif untuk menentukan keberhasilan satu organisasi ataupun perusahaan. Permasalahan ini menjadi krusial bukan saja karena ini menyangkut banyak hal, tetapi karena dengan adanya ukuran yang seimbang diharapkan bahwa capaian dan kinerja satu organisasi dapat berkelanjutan atau sustainable. Apa yang harus dicatat dari berbagai publikasi, Kaplan dan Norton bahwa untuk mengimplementasikan BSC sekalipun dibutuhkan strategi. Sehingga dapat diketahui bahwa dalam BSC sangat dinyatakan bahwa rancangan strategi implementasi mutlak dilaksanakan. Hal ini merupakan koreksi terhadap kelemahan strategi pada umumnya. Nah, ini merupakan contoh corporate balance scorecard map. Ada 4, yang pertama finansial, dan kedua customer, ketiga business process, yang keempat earning and growth. Di dalam finansial ini berfungsi untuk mengefisiensikan biaya, meningkatkan pendapatan, serta tingkatkan nilai pemegang saham jangka panjang. Dalam customer, fungsinya ini untuk meningkatkan kepuasan konsumen, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan jumlah konsumen. Yang ketiga, bisnis proses, yang fungsinya ialah mencapai keunggulan operasional, mendorong permintaan melalui manajemen hubungan pelanggan, meningkatkan inovasi, dan menerapkan kebijakan perusahaan yang baik.
Dan yang terakhir, learning and grow, yang fungsinya itu untuk meningkatkan kepuasan karyawan, meningkatkan produktivitas karyawan, dan menyempurnakan sistem evaluasi kinerja. Penentuan scorecard satu bisnis bagaimanapun membutuhkan kesepakatan internal dan eksternal. Ya, sebagaimana kesepakatan internal maknanya adalah bahwa perusahaan harus mempunyai komitmen untuk merealisasikannya. Sebagai kesepakatan eksternal dimaksudkan untuk mengakomodasi tuntutan pemangku kepentingan. Pengalaman berbagai perusahaan yang menerapkan BSC merupakan bahwa BSC bukan saja ukuran akan kinerja, akan tetapi adalah bagian dari strategi untuk mencapai tujuan. Oke, baiklah. Sekian dari hasil pemaparan materi dari saya mengenai balance scorecard. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga pemaparan saya yang saya berikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.